Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan kami. Pada kali ini saya akan mengenalkan rician-rician busana Jawa dan sekaligus bagaimana cara kita menggunakannya atau bagaimana cara kita berbusana Jawa. Agar lebih mudah dihafal rician apa saja, kita rangkai dalam sebuah tembang. Maaf, suara saya agak beliru-beliru sedikit. Rasa tresna mrengageman Jawi, aja lali padha cecawisa wilangan sato cacahe dastar ingkang rumuhun kapindhone rasukan ragi beskap utawa surjan katalune sabtu epek lan timang kapat limo nyamping dene kang kaneme keris sanela ingkang sato. Mekaten para sedherek menggah rician busana Jawa ingkang kedah dipun kenal. 7 rician busana Jawa yang harus kita kenal, di mana yang pertama adalah destar atau iket yang sudah dikemas, yang sudah dibuat secara bagus. Ini yang namanya iket destar ya. Atau ini yang namanya blangkon. Blangkon yang seperti ini adalah blangkon gaya Surakarta. Ada berbagai macam jenisnya. Ini salah satu jenis blangkon Surakarta. Itu rician yang pertama. Yang kedua adalah rasukan atau beskap. Kalau gaya Yogyakarta itu bentuknya tidak seperti ini, namanya adalah surjan. Jadi beskapnya beskap Krowo. Karena ini beskap Krowo, maka ketika menggunakan ini harus dilengkapi dengan keris. Berbeda nanti ada beskap lagi yang tidak Krowo, namanya beskap landung. Ini tidak perlu menggunakan keris. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah sabuk. Yang ketiga adalah sabuk. Yang namanya sabuk yang ini. Ini panjang ya. Cara menggunakannya nanti kita praktekkan ya. Ini yang namanya sabuk. Jadi yang namanya sabuk bukan setut, ikat pinggang, bukan. Tetapi kalau di dalam busana Jawa yang namanya sabuk yang ini. Lalu yang selanjutnya, yang keempat adalah efek timang. Nah, di sini ini adalah efek timang. Ya, panjang. Ini seperti ikat pinggang. Tetapi ini namanya efek timang. Ini yang mendekati ikat pinggang, ini yang seperti ini. Ya. Ini efeknya, ini timangnya, ini efeknya. Kemudian di sini ada dilengkapi dengan lerepnya. Ini harus lengkap. Kalau ini hilang,
ya nanti jadi jelek ya. Ketika kita pakai nanti akan lebar seperti ini karena nggak ada lerepnya. Maka lerep ini walaupun kecil seperti ini penting. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah nyampe atau jarik. Orang mengatakan nyampe atau jarik. Nah, di sini nyampe atau jarik. Kita sudah kenal ya nyampe dan jarik. Tapi yang penting dalam nyampe atau jarik adalah yang harus diwiru. Nah, sementara ini belum diwiru ini. Ini belum diwiru. Nanti bagaimana cara memirunya? Nanti saya coba praktek dari mulai miru kain sampai kita berbusana Jawa. Yang kemudian yang keenam adalah keris. Nah, yang keris, ya, keris ini kita sudah tahu lah keris. Ya. Keris macam-macam. Keris ini adalah gaya ladrangan. Nanti ada keris yang gayaman. Yang gayaman itu yang pendek. Ini namanya ladrangan. Bentuknya seperti ini. Nah, ini juga kita harus tahu cara menggunakannya. Cara memakai keris itu kita harus tahu. Karena kalau kita tidak tahu bisa terbalik. Terbalik di sini bukan berarti seperti ini, bukan ya. Terbalik di sini harusnya dipakai seperti ini ya. Tapi karena kita tidak tahu cara memakainya, akhirnya seperti ini. Nah, apa ada yang seperti ada? Ini hanya ngiwal, tapi yang untuk busana Jawa ya pakainya harus tahu ini. Sehingga ini ukirannya di sini ya. Ini kelihatan bagus, menarik. Ini yang harus kita kenal. Kemudian yang ketujuh adalah canela atau selop. Canela selop ya, sudah tahu ya canela selop ini. Ini adalah ini ketika kita bisa melakukan tembang Jawa Dandan Kulo tadi, atau kita sudah tahu rincian busana Jawa yang jumlahnya 7, ketika kita menyiapkan, kita hitung kok ternyata baru 6, pasti ada yang kurang. Pasti ada yang kurang. Tapi kalau sudah 7, dihitung 1, 2, 3, 6, 7, nah sudah, berarti ini sudah lengkap. Kemudian yang perlu trik lagi agar kita di dalam berpakaian, berbusana itu lebih rapi. Alangkah baiknya kalau kita disertai dengan menggunakan stagen. Nah, kebanyakan itu stagen itu diabaikan, kebanyakan itu tidak pakai stagen, cukup pakai tali rapiah atau mungkin tali sepatu, ya kurang rapi. Tapi kalau menggunakan stagen yang seperti ini, bentuk seperti apa, ini nanti akan rapi. Oke, sahabat semuanya, sekarang kita akan mencoba bagaimana memiru jarik sehingga tidak keliru. Ada beberapa batik, ada batik tulis, ada batik sablon yang kebiasaan yang berkembang di masyarakat kan itu batik tulis, batik sablon. Lah kalau batik tulis luar dan dalamnya itu hampir sama. Seperti ini, insya Allah ini adalah batik tulis. Ini luar dalamnya itu sama. Nah, ini ya, luar dalamnya sama. Tapi untuk membedakan mana yang luar, mana yang dalam, biasanya pengrajin batik sudah menjahit di sininya, pinggirnya. Nah, di sini. Ini bagian dalam karena ditekuk ke dalam, kemudian dijahit. Yang luar bagian ini. Itu luar dalamnya. Kalau batik sablon itu mudah. Mana yang luar, mana yang dalam. Kemudian yang harus diperhatikan ketika kita akan memiru jarik, yang harus kita perhatikan itu adalah motifnya. Di sini motifnya jelas, ya. Nah, ini Wahyu Tumurun, ya, Wahyu Tumurun. Di sini salah satu cirinya adalah seperti ini, ya, ini. Ya. Ini. Lah, arahnya ini, gambar yang seperti itu naik ke atas. Jangan sampai seperti ini. Ini terbalik. Ketika kita miru tidak memperhatikan gambar-gambarnya ini, ya, ragam hiasnya tidak kita perhatikan, bisa-bisa kita ketika pakai jarik terbalik seperti ini. Terbalik seperti ini. Nah, ini bagi
Orang Jawa tahu kalau orang biasa berbusana, oh itu pakaiannya itu terbalik, ya, terbalik. Atau mungkin kita cut dulu di sini, kita ambilkan bentuk yang lain. Bentuk yang seperti ini, lereng, ya, lereng atau parang. Ada orang yang mengatakan lereng, ada yang parang. Ini harus diperhatikan. Arahnya lereng itu ke sana, dari kanan atas, ya, menuju ke kiri bawah. Ini lereng. Ini kebetulan lerengnya lereng besar-besar, ya. Nah, ketika berbusana Jawa seperti ini. Nah, lerengnya itu sudah kita lihat. Nah, kalau kita mengenakan busana Jawa kok lerengnya seperti ini benar. Jadi dari kanan atas turun. Ini maka ketika miru harus perhatikan. Tapi kalau kita menggunakan kok seperti ini, ya. Nah, ini masih benar ini, ya, karena sudah benar. Cuman ya, ini maaf, ini. Ya. Nah, ini. Nah, lerengnya ini kan dari kiri. Ini terbalik. Ya, yang benar tadi. Oke. Ini kalau kainnya itu adalah kain yang lereng atau parang, maka hati-hati sebelum memiru jari. Ya, memiru jari. Ini. Oke. Kemudian kalau kita sudah tahu menggunakan yang kain ini, ya, bagaimana cara kita memiru kain, ya, cara memiru kain, perhatikan yang atas atau yang atas yang mana, yang bawah yang mana. Nah, ini yang jelas ini ada di dalam. Nah, seperti ini dalamnya. Ya. Kita lihat dulu. Ini sudah pas. Berarti ya ini hadapnya ke atas. Kemudian ini yang bagian luar hadapnya ke atas, ini sudah pas, berarti ini yang harus ditiru. Ini yang harus ditiru. Bagaimana caranya? Agak lama sedikit, nanti kita, ya. Nah, di sini ketika miru, ini ukurannya jangan terlalu lebar. Untuk ukuran tubuh seukuran saya ini jangan terlalu lebar, paling lebar ya 2 cm atau 2,5, ya, 2 cm. Jangan 3, kalau 3 terlalu besar, ya, buronannya terlalu besar. 2,5 saja atau 2. Nah, seperti ini, ya. Ini kita ya. Kalau sudah kanan kiri, kemudian kita tekuk. Jangan kita balik, ini berjalan jarinya. Kemudian kita tekuk sekali lagi. Pinggirnya hati-hati kita paskan. Kemudian tangan kita berjalan gantian. Tadi yang kiri, sekarang yang kanan. Terus sampai selesai. Dan seterusnya sampai selesai. Ukurannya selesai bagaimana? Ukurannya selesai kurang lebih di sini ada 9, ya. Ada 9. Ini baru 1 ini, 1 2, ini baru 2, ya. Ini baru 2. Ini baru 2. Kalau ini 1 2 3, baru 3. Ya, 3. Ukurannya berapa? Ya minimal 9. Minimal 9. Selanjutnya bagaimana cara menggunakan busana Jawa. Yang pertama, ya, kita buka kainnya yang sudah diliru tadi. Kita perhatikan, ya. Ini kita kancing supaya lirunya tidak ambiar, ya. Kemudian bagian yang miron, bagian yang diwiru itu ada di tangan kanan, ya, tangan kanan. Ini. Kemudian, ya, ini ada di kanan. Kemudian kita ambil dari belakang. Nah, seperti ini. Posisinya seperti ini. Ada di. Nah, kemudian kain, ya,
kain tadi bagian bawahnya, ya bagian bawah. Ini bagian yang biru diletakkan di tengah, dipaskan dulu, dipaskan. Nah, kalau sudah pas, kemudian bagian yang kiri, ya kita masukkan, yang kanan dibuka, yang kiri masukkan. Nah, masuk. Ya. Diusahakan masuk. Tadi sudah. Ya, kalau belum, digeser sedikit, masukkan. Nah, ini kalau tidak cukup ke sana, dari belakang, dari sini, ini dijepit dulu pakai tangan supaya tidak lepas. Kemudian ini tangan ini mengambil dari belakang. Kita rapikan, jangan sampai ke sini. Nanti kalau sampai ke sini tidak bisa berjalan, sulit. Kita rapikan, kita tutup. Nah, sudah seperti ini. Kemudian pakai stagen, diusahakan pakai stagen, tidak pakai tali rapian. Ini yang penting, ini harus ya, harus dililiti, harus kencang. Nah, caranya seperti ini. Nah, ya, kalau sudah seperti ini, nah ini kencang, harus betul-betul kencang. Karena kalau tidak kencang bisa lepas. Maka kencang dan tidaknya, lepas dan tidaknya adalah ada di sini. Kita kencangkan sesuai dengan tubuh kita atau perut kita, enaknya seberapa. Oke, putar dari bawah, karena ini untuk mengunci kain supaya tidak lepas. Lebih aman lagi kalau ini ditekuk, itu jelas aman, tidak akan lepas, Kalau sudah habis, tidak usah pakai peniti, cukup masukkan aja. Ini sudah kencang, nggak apa-apa. Ini masih ditutup lagi. Ini sudah pakai stagen, sudah kencang. Kemudian berikutnya adalah menggunakan sapu. Ya, ada yang dilempit dulu seperti ini, ada yang masukkan dari sini. Oh, tubuh saya sudah gemuk, sabuk saya awali dari sini. Sehingga apa? Nanti jatuhnya itu tidak di belakang, tapi jatuhnya itu di samping atau di depan, ya. Samping kanan atau samping kiri. Ya, kita coba. Saya biasanya dari sini. Ya, dari sini. Kalau kurang nanti bisa digeser. Coba saja ya, kita coba. Nah, ini turun. Nah, ini nggak apa-apa, lepas nggak apa-apa. Ini, nah, ini dibantu dengan tangan ini. Oke. Nah, udah pakai ini. Nah, yang pertama masuk, tutup. Ketinggiannya bagaimana? Setinggi seperti ini. Nah, di sini. Ini 2 jari atau 1 boleh. Tergantung ya, paling tidak 1 jari atau 1,5. Ini supaya rapi. Diurut. Nah, seperti ini. 1, 2, terus. Terlalu. Nah, kurang naik sedikit. Betul kan? Nah, gitu. Nah, ini supaya rapi ya, ini dipaskan, nggak apa-apa.
Yang penting bagian sini, ya. Nah, sini. Kemudian dikunci, ya. Ini biasanya pakai peniti. Kalau saya nggak usah pakai peniti. Ketika kita menggunakan efek simak, ini sudah mengunci sendiri. Ini kalau sudah terbiasa, tapi kalau tidak terbiasa ya ini dipeniti dulu, kemudian kita pasang. Kalau saya sudah terbiasa seperti ini. Nah, ini kemudian bagaimana jaraknya? Ya, jaraknya bagaimana? Jaraknya itu ini 2 nyari. Ya, nanti kita atur. Ini kencangkan dulu ya supaya sabuknya tidak lepas. Ini yang ini tutupkan kencang. Nah, udah tidak lepas. Ini baru kita masukkan. Nah, sudah tidak lepas. Kemudian kita atur lerepnya, kita dekatkan. Nah, inilah ya. Ini jaraknya 2 kurang lebih ya. Nah, kurang ya, naikkan sedikit. Kemudian ini tarik di posisi di atas wiron. Nah, ini kemudian di sini lerepnya dimasukkan. Ini fungsinya lerep di sini. Kalau tidak ada lerep ya seperti ini. Terus pakai peniti ya itu gak apa. Ya, pakai ini. Tidak harus masuk semua, nggak apa-apa. Nah, ini sudah rapi, selesai. Kalau sudah selesai, kemudian apa selanjutnya adalah pakai surjannya atau beskapnya, ya, pakai beskap. Lepas, sama seperti kita pakai baju, sama seperti ketika kita pakai baju. Kita cermati dulu ya di beskap ini ya. Di sini ada yang namanya kenop. Ini harus ada. Kadang-kadang tidak dipakai karena panas, sumuk gitu ya. Padahal ini harus dipakai. Ya, kita pakai. Nah, ini yang kiri masuk. Di sini ada benihnya. Dibenihkan, dikancingke. Ini. Kalau tidak, ya nanti lepas. Ya, seperti ini selesai. Kemudian di sini. Ini dulu boleh, ini dulu juga boleh. Ya. Kita lihat di sini. Nah, udah. Ini sudah seperti pakai pakaian biasa. Nah, selesai. Kemudian keris. Kalau keris kita pakai biasa busana sendiri, tidak perlu minta bantuan orang lain, maka cara pakainya ini dilihat. 1, 2, nanti masuknya di sini. 1, 2, 3, masuknya di sini. Masuk. Ya. Kemudian dari sini, ya, ini geser. Ujungnya kita lihat, pegang ujungnya. Ini ujungnya. Kemudian ini kerisnya, posisi seperti ini. Tarik, geser. Geser. Nah, ini harus di sini, ada di sebelah kanan. Ya. Ekornya itu ada di sebelah kanan. Tarik. Nah, seperti ini. Miring, juga boleh. Tergantung, terserah. Caranya bagaimana? Ya.
Sudah selesai. Ya. Kurang masukkan lagi. Kok kurang berdiri? Berdiri. Satu lagi adalah destak. Cara menggunakan pelanggon ini harus melihat pengilon ya, kaca pengilon. Kalau tidak ya kita kira-kira saja. Ini ada di tengah. Ya. Mungkin kalau seperti ini akan terasa. Nah, ini pasti terasa. Tapi ini, nah, kurang lebih seperti ini. Ini lihat, kurang lebih seperti ini. Kalau slot sanela sudah biasa kita pakai. Ini sudah. Demikian tadi cara menggunakan busana Jawa sehingga tidak perlu minta bantuan orang lain, akan lebih bangga kalau kita bisa menggunakan sendiri. Paling tidak saudara kita atau istri kita, ya, istri bisa menggunakan seperti ini, kita mungkin bisa dibantu oleh istri bagaimana cara menggunakannya. Mudah-mudahan tutorial yang seperti ini bermanfaat bagi kita. Ya. Jangan lupa like, share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.